dengan NIM 0016 124 036. Saya akan menjelaskan rincian skandal PT Kimia Farma. PT Kimia Farma, sebuah perusahaan farmasi milik negara, terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan yang menggelembungkan pendapatan mereka pada tahun buku 2021. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar Rp 132 miliar, namun setelah dilakukan audit ulang, ditemukan bahwa laba bersih sebenarnya hanya Rp 69 miliar. Terdapat selisih sekitar Rp 33 miliar yang dihasilkan dari praktik penyimpangan akuntansi. Kedua, dampak PT Kimia Farma. Pengakuan pendapatan yang salah. Mengakui pendapatan sebelum waktunya atau tanpa dasar yang sah untuk meningkatkan laporan laba. Menunda pengakuan biaya atau beban untuk memanipulasi laba. Ketiga, meningkatkan nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan untuk memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Nextnya berupa strateginya untuk mendeteksi. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara pihak yang melakukan pencatatan transaksi dari pihak yang memverifikasi atau mengesahkan transaksi tersebut dapat mencegah manipulasi atau kesalahan pencatatan. Dua, pengawasan yang berkelanjutan terhadap proses akuntansi dan transaksi keuangan perusahaan dapat membantu mendeteksi penyimpangan sejak dini, termasuk pemeriksaan rutin dan perbandingan antara catatan internal dan eksternal. Dan terakhir, menggunakan sistem akuntansi berbasis perangkat lunak yang dapat mendeteksi inkonsistensi dan kesalahan input data secara otomatis. Perkenalkan, nama saya Evan Andrianto dengan NIM 01060124104004. Saya akan menjelaskan terkait bagaimana kasus ini terjadi dan bagaimana awal mula hingga akhirnya kasus ini dinyatakan benar adanya. Pada akhir tahun 2001, PT Kimia Farma Tbk, salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, merilis laporan keuangan tahunan yang menunjukkan laba bersih sebesar 132 miliar. Angka tersebut menandai peningkatan signifikan dibandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan terlihat sangat menarik bagi pemegang saham pasar modal. Laporan ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik Hans Tuana Kota dan Mustafa atau ATM. Selanjutnya, kecurangan awal. Tidak lama setelah laporan keuangan tersebut dirilis, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM mencurigai adanya ketidakwajaran dalam laporan tersebut. Berdasarkan laporan dari Liputan 6, kecurigaan muncul karena angka laba yang dilaporkan terlihat tidak realistis jika dibandingkan dengan kinerja operasional perusahaan. Tren kinerja sebelumnya tidak mendukung angka laba sebesar itu, sehingga memicu BAPEPAM untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Selanjutnya, audit ulang. Pada pertengahan 2002, BAPEPAM memerintahkan audit ulang terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma untuk memastikan kebenaran data yang dilaporkan. Seperti yang dilaporkan oleh Kompasiana, hasil audit ulang yang dirilis pada Oktober 2002 mengungkapkan bahwa laba bersih sebenarnya hanya sebesar 99,56 miliar. Dengan demikian, terdapat penggelembungan laba sebesar 32 miliar atau sekitar 24,7% dari total laba yang diumumkan sebelumnya. Selanjutnya, penemuan manipulasi. Audit ulang menemukan bahwa penggelembungan laba tersebut dilakukan melalui pencatatan penjualan fiktif dan melebihi nilai persediaan barang yang sebenarnya tidak ada atau tidak relevan. Menurut laporan Liputan 6, manipulasi ini dirancang oleh sejumlah eksekutif di dalam perusahaan untuk memberikan citra positif terhadap kinerja perusahaan. Rekayasa pencetakan akuntansi ini menyesatkan para pemegang saham dan publik yang bergantung pada laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, konfirmasi kecurangan. Setelah hasil audit ulang dipublikasikan, investigasi lanjutan mengonfirmasi bahwa penggelembungan laba dilakukan secara sengaja oleh sejumlah eksekutif perusahaan, termasuk Direktur Utama PT Kimia Farma saat itu. Berdasarkan laporan Kompasiana, temuan ini menunjukkan bahwa manipulasi bukanlah kesalahan teknis, melainkan tindakan yang disengaja. Untuk yang terakhir, sanksi dari regulator. Dengan bukti yang cukup, BAPEPAM menjatuhkan sanksi kepada eksekutif yang terlibat dalam manipulasi tersebut. Selain denda, mereka juga dikenakan larangan untuk menduduki jabatan eksekutif di perusahaan publik lainnya. Kantor akuntan publik yang bertugas memeriksa laporan keuangan PT Kimia Farma juga mendapat sorotan karena dianggap lalai dalam mendeteksi kecurangan. Halo, saya Sri Masali Mentara dengan NIM 0106100363. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai faktor Kimia Farma itu mengalami penurunan. Jadi hal ini itu dikarenakan diduga itu kerugian yang dialami oleh Kimia Farma ini terjadi karena
adanya rekayasa dari keuangannya. Kemudian, Direktur Utama Kimia Farma, David Utama, menyebutkan bahwa kerugian ini disebabkan oleh dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di anak usahanya, yaitu PT Kimia Farma Apotek pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian, manajemen KAEV menemukan adanya dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di anak usaha, yaitu KFA pada periode tahun 2021 hingga 2022. Ini disampaikan oleh David di dalam keterangan resminya yang dikutip pada hari Rabu tanggal 5 bulan 6 2024. Selanjutnya di sini dampak dari sebuah skandal yang terungkap di suatu perusahaan itu menimbulkan beberapa dampak. Contohnya yaitu adalah kehilangan kepercayaan dari banyak orang. Kemudian yang kedua itu adalah kerugian secara finansial. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya reputasi. Dan yang keempat adalah penurunan moral dan produktivitas karyawan. Skandal dari sebuah perusahaan itu akan berdampak negatif pada moral dan produktivitas karyawan. Karyawan mungkin merasa tertekan dan khawatir akan keberlanjutan sebuah bisnis tersebut. Di dalam hal ini, 4 poin ini sangat berkaitan dan intinya sebuah skandal itu sangat-sangat merugikan jika terungkap. Halo, perkenalkan nama saya Cecilia dari kelompok 7 dengan NIM 01060124101115. Ada beberapa cara tindakan preventif yang dapat diimplementasikan untuk mencegah atau mendeteksi kasus kecurangan akuntansi ini. Yaitu yang pertama, perusahaan perlu untuk membentuk tim audit internal, yaitu tim khusus untuk memeriksa laporan keuangan, aktivitas operasional, kepatuhan terhadap aturan, dan memastikan data keuangan akurat serta bebas dari kecurangan. Yang kedua, selain audit internal, perusahaan juga memerlukan pihak luar yang independen untuk memeriksa keuangan, seperti auditor eksternal. Auditor eksternal ini membantu memastikan laporan keuangan benar dan memberikan pandangan secara objektif. Nah, hasil audit eksternal ini kemudian nantinya harus diumumkan secara terbuka agar semua pihak percaya dengan transparansi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan perlu menggunakan teknologi, yaitu dengan mengimplementasikan software akuntansi yang memungkinkan untuk memantau transaksi secara real-time. Selain itu, penggunaan teknologi ini seperti big data juga dapat mempermudah deteksi kesalahan atau anomali pada laporan keuangan. Yang keempat dan terakhir, perusahaan perlu untuk membuat aturan yang jelas tentang pelaporan keuangan dengan sanksi tegas bagi pelanggaran untuk menjaga integritas perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Felix Octavius Darmawan dengan nomor NIM 010601241013. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yang pertama adalah dengan memperketat regulasi. Standar akuntansi perlu diperketat agar laporan keuangan dapat tersusun secara transparan dan juga konsisten, serta perlu pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Kebijakan selanjutnya adalah dengan transparansi publik. Pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memberikan akses informasi keuangan kepada para masyarakat agar pengawasan lebih meningkat. Serta pemerintah perlu meningkatkan sanksi hukum. Hukuman yang berupa sanksi denda ataupun pidana perlu dipertegas kepada para pelaku penyimpangan. Dan beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yang pertama adalah dengan melakukan manajemen resiko. Perusahaan perlu membentuk komite untuk menjaga potensi resiko keuangan dan juga operasional. Serta kebijakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pelatihan karyawan dan juga manajemen. Diperlukan pelatihan etika kepada seluruh karyawan dan juga manajemen secara rutin agar mencegah terjadinya kasus penyimpangan.